Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahlan to my channel. Perkenalkan saya Abdul Aziz dari Mahasiswa IAIN Kediri. Saya di sini akan menjelaskan tentang langkah ulama besar pahlawan dalam penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Dakwah Islam periode sebelum Prawali Songo pada abad ke-10, keluarga Persia seperti Lord, Jawani, Syiah, dan Rumai bermigrasi ke Nusantara. Dan tadi kemudian Islam belum diterima secara luas hingga abad ke-15, di mana Wali Songo memainkan peran besar dalam dakwah dan asimilasi budaya. Terdapat bukti arkeologi Islam awal di Indonesia, termasuk makam Fatimah bin Maimun di lereng Gresik yang diperkirakan berasal dari abad ke-10. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah tokoh penting pada abad ke-14 yang mendirikan komunitas Muslim dan masjid di Gresik. Wali Songo adalah 9 tokoh suci yang dicintai dan mencintai Allah, berperan sebagai mubalik Islam di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Selain itu, mereka juga bertindak sebagai pemimpin spiritual dan politik pengguna gelar Sunan yang berarti paduka yang mulia. Hingga kini makam mereka dianggap keramat dan menjadi tempat ziarah untuk memperoleh berkah spiritual. Wali Songo memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa, membantu menggantikan budaya Hindu-Buddha dengan budaya Islam. Mereka itu dikenal sebagai tokoh sentral dalam dakwah Islam dan memimpin yang dihormati masyarakat. Para wali memanfaatkan berbagai pendekatan untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat yang masih menganut animisme dan dinamisme. Nah, yang pertama itu ada Sunan Gresik, yaitu Maulana Malik Ibrahim, nama aslinya. Beliau dikenal sebagai tokoh pertama penyebaran Islam di Jawa, khususnya di Gresik, sejak tahun 1404 Masehi. Berasal dari Arab dengan julukan Syekh Mauridi, meskipun nasabnya tidak jelas. Wafatnya pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Metode dakwah yang digunakan Sunan Gresik adalah pendekatan ramah, mengedepankan budi bahasa yang santun kepada penganut Hindu-Buddha dan masyarakat tanpa agama. Dan beliau juga menggunakan kesetaraan, memperkenalkan Islam yang menolak sistem kasta Hindu, menonjolkan ajaran bahwa derajat manusia ditentukan oleh ketakwaan kepada Allah. Dan beliau juga mengaktivitaskan perdagangan dan juga mendirikan pesantren di desa lereng menjadi pusat pendidikan yang kader ulama dan pengembangan Syiah. Terdapat barang bukti atau peninggalan di sana. Kemudian ada Sunan Ampel. Sunan Ampel itu lahir pada tahun 1401 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dan Dewi Chandrawulan. Datang ke Jawa pada 1443 Masehi dan wafat pada 1481 Masehi. Beliau dimakamkan di Sunan Ampel, di Ampel, Surabaya. Hidup di masa kemunduran Kerajaan Majapahit akibat perang saudara dan degradasi moral. Peran beliau itu membangun pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang mengadopsi konsep pendidikan era Hindu-Buddha. Kemudian beliau juga mengadaptasikan menggunakan istilah lokal seperti langgar untuk masjid dan santri untuk pelajar Islam. Kemudian Sunan Ampel juga memiliki toleransi yang tinggi, menerima semua golongan tanpa memaksakan Islam, mengajarkan ajaran secara lembut. Sunan Ampel juga mewarisi ajaran Wahimo, mengajak masyarakat menjauhi 5 kebiasaan buruk. Yang pertama itu moh main, tidak berjudi, moh ngombe, tidak mabuk, moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak menggunakan narkotika, moh madon, tidak bermain perempuan. Pengaruh beliau itu terhadap Islam itu sangat besar. Beliau mendapat kepercayaan dari Raja Brawijaya untuk memperbaiki moral masyarakat Majapahit. Dia juga menyisipkan ajaran Islam dengan lembut, menggunakan pendekatan humanis dan damai tanpa kekerasan. Kemudian ada Sunan Bonang, atau nama aslinya Raden Magdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati. Keturunan pembesar Majapahit, lahir sekitar 1465 Masehi dan wafat pada 1525 Masehi.
Beliau dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Nama Bonang itu berasal dari alat musik tradisional Bonang yang digunakan sebagai dakwahnya. Jadi beliau ini berdakwah menggunakan alat musik. Peran beliau itu menyebarkan ajaran Islam itu belajar dari ayahnya, yaitu Sunan Ampel, dan melanjutkan ke pendidikan di Pasai, berdakwah di Jawa Tengah dan Timur, menggunakan pendekatan budaya menyerap dan memadukan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Alat musik pun digunakan untuk menarik moral masyarakat disertai syair-syair Islam yang dikenal sebagai suluk. Suluk itu apa sih? Suluk adalah syair Islami yang mengajarkan kecintaan kepada Allah dan kedamaian hati. Contohnya suluk tombah hati yang memuat 5 cara untuk mengobati hati. Kemudian ada Sunan Derajat. Nama aslinya Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan saudaranya Sunan Bonang. Lahir sekitar 1470 Masehi dan wafat pada 1522 Masehi. Beliau itu dimakamkan di Desa Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Yaitu ketika mendalami ajaran Islam di pesantren ayahnya dan dari ulama Arab. Sanadnya di sana. Kemudian peran dakwahnya itu di pantai utara Jawa. Gresik, Banjarwati, Banjaranyar, Derajat hingga Lamongan. Kemudian beliau mendirikan musola dan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Memilih lokasi yang aman seperti dalam duur untuk mendirikan masjid dan mengembangkan syiar Islam. Metode dakwahnya itu menggunakan dakwah bihikmah, menggunakan kebijaksanaan dan tanpa paksaan, mengedepankan kerukunan, memberikan pengajaran melalui pengajian di musola, pendidikan pesantren, nasihat dan fatwa, kesenian tradisional seperti tembang pangkur dengan iringan gamelan. Kemudian ada Sunan Kudus, atau nama aslinya Said Ja'far Shadiq. Latar belakang beliau itu lahir sekitar 1500 Masehian di Jipang, Panolan, dekat Blora, dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau itu dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Beliau adalah putra dari Sunan Ngudung dan keturunan ke-24 Nabi Muhammad. Beliau belajar Islamnya dari ayahnya dan Sunan Ampel dan Kiai Telingsing, seorang ulama asal Tiongkok. Kemudian metode dakwah yang digunakan Sunan Kudus adalah pendekatan non-kekerasan, memberikan kelonggaran terhadap tradisi lokal dan secara perlahan menyelipkan nilai-nilai Islam. Mengadopsi prinsip Tutwuri Handayani, berbaur dengan masyarakat lalu secara bertahap memasukkan ajaran Islam. Toleransi beragama, menghormati adat Hindu Buddha seperti larangan menyembelih sapi saat Idul Adha untuk menarik simpati masyarakat. Kemudian ada Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi di Blambangan, Banyuwangi dan wafat pada tahun 1506 Masehi. Beliau itu dimakamkan di Desa Giri, Gresik, Jawa Timur. Ayahnya beliau itu namanya Maulana Ishak, adalah saudara Sunan Gresik, ibunya bernama Dewi Sekardadi. Beliau itu mendirikan pesantren di Giri, di Gresik, yang berkembang menjadi pusat pendidikan Islam dan kekuasaan bernama Giri Kedaton. Pengaruhnya meluas hingga Makassar, Ternate, dan Tidore. Raja-raja di daerah tersebut bahkan meminta restunya. Beliau itu juga kiprah di politik. Beliau itu dinobatkan sebagai Raja Peralihan saat Majapahit runtuh dan menyerahkan pemerintahan kepada Raden Fatah
berperan dalam mendirikan kerajaan Islam Demak Bintoro dengan meletakkan dasar pemerintahan Islam. Strategi dakwah beliau itu mendekatkan pendekatan melalui pendidikan, mengajarkan Islam di pesantren, serta mendatangi masyarakat secara langsung, dan menyelipkan ajaran Islam secara adat dan selamatan untuk perlahan mengubah kepercayaan masyarakat. Kemudian budaya manfaat seni sebagai media dakwah itu menciptakan tembang Asmarodana, Pucung, Padang Bulan, dan Lainung. Kemudian ada Sunan Kalijogo atau Raden Said. Beliau itu lahir sekitar 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Wafat pada abad ke-16 sekitar tahun 1580 Masehi. Beliau adalah putra dari Arya Wilatikta Tumenggung Majapahit dan Dewi Retno Dumilah. Beliau menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak, memiliki 3 putra termasuk Sunan Muria. Strategi dakwah yang digunakan beliau itu pendekatan bertahap, tidak mengganti tradisi lama secara langsung, melainkan memodifikasinya dengan nilai-nilai Islam agar masyarakat tidak resisten. Kemudian memanfaatkan kesenian. Ahli dalam wayang kulit menggunakan cerita-cerita wayang untuk menyisipkan ajaran Islam, memodifikasi tradisi seperti grebek maulid dan sekaten untuk mengenalkan Islam. Kemudian ada Sunan Muria atau Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Beliau itu putra dari Sunan Kalijogo dan Dewi Sarah, menikah dengan Dewi Sujinah atau adik Sunan Kudus. Beliau itu lahir pada abad ke-15 Masehi dan wafat pada abad ke-16 Masehi. Beliau dimakamkan di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Metode dakwah yang digunakan beliau itu menggunakan seni seperti gamelan dan wayang kulit sebagai media dakwah, menciptakan tembang, sinom, dan kinanti yang mengajarkan nilai-nilai Islam, terus mengajarkan ilmu bercocok tanam, berdagang, dan melaut kepada masyarakat. Kemudian ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau itu lahir pada tahun 1450 Masehi, putra Syarif Abdullah dan Nyai Rara Santang. Beliau adalah keturunan Rasulullah dari jalur Husain bin Ali, berguru di masjid dan Baghdad dalam bidang tasawuf. Metode dakwah beliau itu Mauidul Hasanah, memberikan nasihat yang baik, al-hikmah, menggunakan pendekatan bijaksana, tadarruj, belajar secara bertahap melalui pesantren. Terus ada ta'awun, bekerjasama dalam tugas dakwah. Kemudian musyawarah, membahas strategi dakwah bersama para wali. Beliau itu juga menggunakan metode dakwah membentuk kader dai untuk melanjutkan syiar Islam. Pendekatan budaya beliau itu memadukan budaya lokal dengan Islam, menjaga toleransi terhadap percayaan orang, ornamen keramik di masjid sebagai simbol hubungan budaya dengan Tiongkok. Hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo di Jawa Tengah. Yang pertama itu pendekatan dakwah. Islam datang dengan pendekatan damai, memperkenalkan nilai-nilai baru secara bertahap melalui akulturasi dan asimilisasi budaya Hindu-Buddha serta tradisi animisme dinamisme. Pari Wali Songo tidak menggunakan kekerasan dalam berdakwah, melainkan merangkul semua lapisan masyarakat untuk memastikan proses adaptasi berjalan harmonis dan minim konflik. Pengaruh budaya beliau itu tradisi lama tidak hilang, melainkan disesuaikan dengan ajaran Islam, menciptakan budaya baru yang relevan baik material maupun perilaku masyarakat. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Like kalau suka. Kalau nggak suka ya dislike aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.